Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 20 dengan judul perikop saksi-saksi iman. Perikop ini akan dibagi menjadi dua bagian dan ayat selanjutnya akan dibawakan pada keesokan harinya. Saya akan bacakan ayat 1-20 untuk Bapak Ibu Saudara semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dari pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara, melalui ayat perenungan hari ini kita melihat beberapa tokoh iman yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Iman dalam bahasa Ibrani berasal dari kata aman. Kata aman ini berarti sesuatu yang pasti, layak dijadikan pegangan, dan sandaran yang kokoh. Berdasarkan pengertian ini, maka kita dapat menarik sebuah pengertian. Jika seseorang memiliki iman dalam hidupnya, maka orang tersebut akan teguh dalam menjalani hidupnya. Dan hal ini ditunjukkan oleh para tokoh iman dalam ayat yang kita baca hari ini. Iman kepada Allah yang dimiliki oleh para tokoh ini menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Saudara,
Iman membuat kita percaya bahwa Allah berkarya penuh dalam kehidupan orang percaya. Iman merupakan sumber kekuatan yang dapat memampukan orang percaya mempercayakan hidupnya kepada tuntunan Allah. Dan hasilnya dari iman kepada Allah ini ialah orang percaya akan menjalani kehidupannya di dunia ini dengan tenang dan dengan penuh sukacita, karena ada Allah yang selalu bersama dengan kehidupan orang percaya. Saudara, renungan hari ini kembali memperlihatkan kepada kita dampak yang diberikan ketika orang percaya sungguh-sungguh memiliki iman kepada Allah. Dalam segala hal yang dilakukan orang percaya, jika ia lakukan dengan rasa takut akan Allah dan dengan iman yang teguh kepada Allah, maka akan menghasilkan dampak yang sangat baik. Yaitu, orang percaya akan merasa tenang dan penuh sukacita dalam berbagai keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Marilah terus miliki iman yang teguh dalam Kristus, karena hanya Dialah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, orang percaya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita memiliki iman yang teguh di dalam Kristus? Jika belum, maka marilah kita datang kepada Allah dan berdoa. Buatlah komitmen di hadapan Allah untuk memiliki iman yang teguh kepadanya dan meminta Roh Kudus untuk terus membimbing dalam sepanjang kehidupan kita, agar dalam berbagai keadaan kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Mari kita akan tutup renungan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami untuk kami renungkan hari ini, Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami kembali merenungkan setiap pesan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca hari ini. Melalui renungan hari ini kami diingatkan kembali untuk setiap kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, Tuhan. Di dalam berbagai keadaan apapun, baik itu yang buruk, baik itu yang baik, kami diberikan sebuah teladan melalui tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka terus berpegang teguh kepada Engkau, Tuhan. Dan biarlah hal itu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami, ajarlah kami untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, sehingga kami terus memiliki kepercayaan yang penuh kepada Engkau, Tuhan. Dan Engkau hanya satu-satunya pribadi yang benar-benar menjadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalani aktivitas kami. Kami juga mau berdoa menyerahkan aktivitas kami hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.